kata gimana sih memang mantan terindah kan mantan terindah atau gimana sih gitu kayak harus lepas. Yang pasti karena gue adalah orang baik, maksudnya apapun statusnya kita udah pernah komitmen gue bahwa apapun yang gue lakuin aku akan support, apapun yang aku lakuin juga Joanna akan support. Jadi menurut aku nyari udahlah kalian dulu aja pacaran nanti aja. Al gabung tim pemenangan pemilu, kenapa sih Al? Dihapus ke Al gimana? Tanggapan soal postingan Iggy sama kakaknya dan soal postingan Iggy yang belum dihapus sama Kak Al. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari pemain sinetron cantik Natasha Wilona yang ungkap rencana menikah. Artis Natasha Wilona buka suara soal rencana menikah. Artis yang kini berusia 24 tahun itu mengaku tengah mulai membangun bisnis yang akan dijalaninya saat berumah tangga kelak. Saat ditanya perihal siapa sosok lelaki yang akan mendampinginya, wanita keturunan Tionghoa itu belum bisa menjawabnya secara gamblang. Ia juga belum bisa memastikan kapan rencana tersebut akan terwujud. Adapun Natasha Wilona sempat menjalin hubungan dengan aktor Steven William hingga Verrell Bramasta. Namun hubungan tersebut harus kandas di tengah jalan. Natasha Wilona masih menjalin hubungan baik dengan mantan kekasih terutama Verrell Bramasta. Bahkan Verrell nampak hadir dalam salah satu acara platform digital terbaru Natasha Wilona hingga menjadi bintang tamu pada episode perdana. walaupun kita kerja keras tapi tetap harus menjaga kesehatan ya kan? Makanya aku medical. adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih. Jadi ya status apapun. Kalau mantannya tapi tetap temenan baik rasanya apa sih? Ini udah tulis apa ini? Jangan. Ini tulisannya Ya udah sekarang biarin Wilona ya. bacanya. Masih unjuk dong, masih unjuk. Mau dibacain ya? Haru nih sini. Terharu nggak? Rasanya gimana? Pastinya terharu iya, dan emang aku sama Vera kita selalu saling support ya, dari yang kemarin Vera launching buat dari dia launching untuk bisnis dia dan juga sekarang aku launching I Will, kita tetap saling support. Dan ya menurut aku jaga hubungan baik dan silaturahmi itu adalah hal yang paling penting sih, terutama kita sama-sama di atas stage juga. Tapi ada mau join bisnis Vera nggak? Kamu kan juga udah punya bisnis sendiri gitu. Belum pernah kepikiran sih, karena kan Vera juga sibuk, terus juga dia mau terjun ke dunia berbeda. Dunia lain. Saya kan menjadi hantu dong. Kamu keluar tiket cosplay nggak sih kemarin? Ikut keluar tiket cosplay nggak sih? Kayak nonton nggak? Tapi ingin nonton cuma aku nggak ikut kelas tiga. Kok melenceng jadi ketua ya? Tapi itu kan sih. Karena lu lihat Wilona ini cantik nggak sih? Ayo dong bang. Selalu cantik karena cantik itu menurut aku bukan keluar. Gambaran kamu yang gambar Wilona, bukan lain kamu milih Wilona untuk jadi calon pasangan ada di kontennya Vera. Kayaknya cuma orang bodoh yang nggak milih Wilona sebagai pasangannya.
timnas. Jangan timnas dulu. Coldplay kamu gimana ngeliatnya? Tadi ya. Iya iya tadi Pokoknya aku sebagai warga negara Indonesia ikut bangga sama timnas Indonesia dan mereka deserve untuk dapat hadiah yang bahkan lebih dari sekedar tiket konser, dan semoga aja dengan meraih kemenangan dan juga rekor ini pemerintah. Kabar artis selanjutnya masih dari artis cantik Natasha Wilona yang sibuk banget nih ya syutingnya. Tapi ternyata Natasha Wilona tetap peduli dengan kesehatannya. Artis Natasha Wilona mengaku sangat peduli dengan kesehatannya. Meskipun di tengah jadwal syuting hingga bisnis yang padat, mantan kekasih Verrell Bramasta itu selalu menyempatkan diri untuk check up kesehatan hingga ke Penang, Malaysia. Lebih lanjut, artis berusia 24 tahun itu menegaskan sangat peduli dengan kondisi kesehatan. Terlebih, ia menyadari bila dirinya seringkali tidur tidak teratur sehingga sangat berpotensi mengganggu tubuh. Terakhir, Natasha Wilona juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kondisi diri termasuk kesehatan. Itu medical check up rutinan. Kan walaupun kita kerja keras, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya kan. Makanya aku medical check up setiap tahun sekali lah diusahain biar tahu badan kita sehat apa enggak, ada penyakit apa enggak gitu. Boleh tahu hasilnya? Boleh tahu hasilnya? Puji Tuhan positif ya, walaupun aku tahu maksudnya kesibukan dan kadang-kadang sering begadang, tapi Tuhan masih kasih kesehatan. Jadi ya buat teman-teman di luar sana harus mulai mencintai diri sendiri dan menjaga kesehatan dari sekarang. Kalau aku tuh paling aware karena jam tidur kurang ya, karena kan sebenarnya selain syuting kayak sekarang aku lagi develop idol network, aku harus juga, aku punya beberapa bisnis yang emang udah berjalan dan lagi akan berjalan, jadi aku harus membagi waktu tidur itu yang selalu kurang. Makanya bagi aku penting banget untuk jaga kesehatan, takut daripada ngedrop atau gimana gitu. Emang check up rutinnya memang harus ke Penang atau di Indonesia juga ada? Kadang kalau lagi nggak sempat ya di Indonesia, cuma kalau lagi sempat ya lebih baik, bukan lebih baik, cuma nyobain aja negara lain. Kabar selanjutnya datang dari mantan kekasih dari Natasha Wilona, yakni Verrell Bramasta yang buat Wilana shock dengan video viralnya. Verrell Bramasta hanya mengenakan pakaian dalam ketika beradegan video yang mempromosikan sebuah produk. Menurut Verrell, Natasha Wilona ikut menanggapi soal video Verrell yang hanya mengenakan pakaian tersebut. Tak banyak berkata-kata, Natasha Wilona hanya menunjukkan ekspresi tercengang melihat mantan kekasihnya mengenakan pakaian itu. Sementara itu, tanggapan berbeda datang dari teman-teman satu geng Verrell. Menurut anak kandung Vena Melinda dan Ivan Fadila, teman-temannya justru tertawa ketika mengetahui Verrell Bramasta mengiklankan produk tersebut. Verrell mengiklankan sebuah produk pakaian dalam dan berkolaborasi dengan brand lainnya. Iklan tersebut mengharuskan Verrell untuk beradegan hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja.
Jaga eksistensi Denis Adiswara tetap di dunia akting. Denis Adiswara terus menjaga eksistensinya di dunia akting dengan menerima tantangan baru saat membintangi film Legend of Kalon Arang. Film karya rumah produksi Lingkar Film dan kunci rumah film ini, Denis masih merahasiakan karakter yang ia mainkan. Sebab katanya hal itu masih dalam tahap reading dan akan menjalani proses syuting. Denis mau menerima tawaran film Legend of Kalon Arang karena jalan ceritanya menarik serta menantang. Film bergenre folklore atau mengangkat tentang cerita rakyat di Bali bernama Calon Arang. Calon Arang adalah cerita legenda dari Bali, yakni seorang penyihir sakti yang diduga dapat berubah menjadi Lea. Pemain film Ada Apa Dengan Cinta itu tidak merasa kesulitan mendalami peran serta membangun chemistry dengan lawan main yang terlibat dalam film Legend of Calon Arang. Mungkin karena kalau aku ya, karena ada sentimen komedinya, jadi jujur berapa bulan ini banyak banget ya film horor ya. Di bioskop kita tahu lah, pasti selalu ada aja film horor. Mungkin karena ada sentuhan komedinya yang bikin aku jadi tertarik, excited, dan ini dibawainnya enak nih. Kita bisa bawainnya tuh dengan emosinya, tingkat emosinya seperti apa, tektokannya, improvisasi antar pemainnya itu bisa lebih dikulik lagi karena ada sentuhan-sentuhan komedinya, dramanya gitu. Jadi aku excited sekali, betul. Ini kan diambil dari urban legend ya. Mungkin buat kalian sejauh apa sih mengenal tentang Calon Arang ini? Coba. Saya dari Bali, dari Bali boleh jawab. Ya mungkin karena dulu saya tinggal dari Bali yang kecil, saya pernah mendengar ini juga mungkin agak tahu lah. Cuma saya nggak terlalu tahu yang begitu dalamnya gimana, jadi agak exciting juga untuk lebih mengenal tentang folklore. Tuh. Oh, ada. Ada Timore di belakang. Terus. Tonton. Saya. Kalau Mas Denis ada tahu nggak ada Apa tuh? Calon Arang itu sempet tahu nggak? Oh, seperti apa? Calon Arang. Ya, sebenarnya ketika mendapatkan proyek ini langsung saya fit myself dengan info-info tentang apa legenda tersebut gitu. Dan ternyata ini ya sangat-sangat kisah yang saya tuh tragis gitu. Dan aku rasa sih lewat film Legend of Calon Arang ini justru kita pengen mencoba untuk memicu teman-teman penonton nantinya untuk mau tahu lebih banyak tentang legenda tersebut di cerita asli. Yang aku tahu sih salah Calon Arang ini memiliki konotasi yang si karakter utamanya si ibu siapa? Aku lupa siapa namanya sih. Si karakter utamanya si ibunya ini dia memiliki konotasi yang negatif yang sebenarnya kalau aku ya di legendanya itu dia itu hanya ingin dia menolong anaknya, dia diperlakukan dengan tidak adil dan begitu banyak tuh rentetan kejadian-kejadian yang tidak adil yang menimpa dirinya dia yang membuat dia akhirnya dalam tanda kutip mengamuk, dia marah dan jadinya balas dendam, tapi orang malah memiliki impresi tentang dia itu malah jadi negatif. Kabar datang dari Al Ghazali yang siap nonton konser Coldplay pertamanya tapi bukan di Indonesia. Penyanyi sekaligus pemain film Al Ghazali turut buka suara atas keramaian band Coldplay yang akan manggung nih di Indonesia. Al mengaku akan turut menjadi salah satu penonton Coldplay dalam waktu dekat. Kendati demikian, putra sulung Ahmad Dhani itu tidak akan menyaksikan band tersebut tampil di tanah air. Pria bernama lengkap Ahmad Al-Ghazali Kohler itu justru sudah mengantongi tiket Coldplay di London, Inggris. Menurut Al, justru sang adik El Rumi yang bersemangat memburu tiket Coldplay di Jakarta. Pria berusia 26 tahun itu pun membeberkan alasannya memilih menyaksikan band asal Inggris Raya itu bukan di tanah air. Kegiatan hari kira-kira apa sih, kasih apa sih? Kegiatan aku di Fokus Music laki-laki development tanggal 28 Mei bakal rilis ini.
kamu sendiri selain single apalagi nih kesibukannya? Film udah mulai lagi belum sih? Film dalam itu udah syuting bulan Februari, cuma kayaknya harusnya sih Mei ya, harusnya akhir Mei, cuma belum ada kabar lagi. Cuma insya Allah sih Mei ya. Virgin Mom 2. Kamu ikut war tiket Coldplay nggak sih? War tiket Coldplay kebetulan yang ikut kemarin. Kalau aku udah beli tiket buat nonton di London. Kalau kenapa kamu lebih pilih di London daripada di sini? Mungkin boleh cerita dong. Sebenarnya sih aku udah rencana di London udah lama, kemarin terus kebetulan aku dong Coldplay lagi datang juga di sini, jadi aku udah beli duluan di London, jadi aku nggak begitu. Tapi yang kalau yang di London udah dapet ya? Udah dapat. Jadi alasan nggak sih kenapa? Apakah karena di Indonesia lebih penuh atau crowded atau seperti apa? Kalau di London bedanya sama London di Paris tersebut tuh mereka 4 hari, jadi ya nggak begitu kuat. Kalau sini kan sehari ya, misalnya 2 hari biasa. Beda aja, vibe-nya juga beda. Misalnya kan itu rumah mereka dan kita bisa merasakan suasana yang beda. Cerita sedikit kan nanti kamu mengeluarkan single itu tanggal 28 itu ya? 28. Seperti apa maksudnya sama El, sama Dul? Sebenarnya di project udah amat. Kebetulan kita baru kapan baru gabung lagi, dan juga aku baru ikut Zafi dan Kamandra sebagai gitaris. Jadi sekarang aku benar-benar udah aman, mixing udah, Bang Al, boleh suaranya Bang Al? Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita selebritis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk tersaksikan informasi terupdate lainnya seputar selebritis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.